Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan saya doakan semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi seperti biasa di kesempatan video kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang perbedaan metode penanaman melon yang saya lakukan kepada teman-teman. Jadi sebelum saya masuk ke penjelasan bahwa tanaman melon yang ada di depan kita ini itu saya tanam ada dua tingkatan ya teman-teman. Ada tingkatan yang pertama yaitu tingkatan yang memiliki buah yang sudah besar, yang mana umurnya sudah memasuki 50 hari tanam langsung ya teman-teman. Jadi dia tidak melalui proses semai, dia melalui metode tanam langsung. Biji yang saya tanam langsung ke media polybag. Nah, sementara yang tingkatan kedua itu sudah berumur 33 hari setelah tanam, yang mana tanaman tersebut saya tanam dengan menggunakan metode proses semai terlebih dahulu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman atau yang saya ingin saya jelaskan terkait tentang apa yang saya amati dari kedua proses percobaan yang saya lakukan, ternyata perbedaan dari tanaman melon yang kita tanam menggunakan metode tanam langsung dengan yang melalui proses semai itu memiliki hasil yang sangat beda jauh ya teman-teman. Terbukti dengan hasil yang ada di depan kita ini. Nah, saya ingin memperlihatkan contoh tanaman melon yang saya tanam dengan secara langsung tanpa melalui semai. Nah, kita lihat ini teman-teman. Ini sudah berkisar sudah memasuki umur 50 hari. Sementara tinggi dari tanaman melon ini itu belum mencapai sekitar 2 meter. Nah, kita lihat. Sementara tanaman melon yang saya tanam menggunakan metode semai terlebih dahulu, kita lihat ini teman-teman, ini dia. Tingginya ini sudah melebihi dari 2 meter, bahkan pucuknya sudah mengarah ke bawah kembali. Nah, ini saya tanam melalui metode proses semai. Ternyata hasil yang saya dapatkan atau hasil pengamatan yang saya dapatkan dari menggunakan kedua metode ini, bahwa menanam tanaman melon secara langsung tanpa semai itu memiliki bukan sedikit ya teman-teman, tapi pertumbuhan yang dihasilkan itu sedikit agak lambat dibandingkan tanaman melon yang kita tanam dengan menggunakan proses semai. Jadi perbedaannya itu bisa kita lihat dari tingkat kesuburannya teman-teman. Nah, saran saya buat teman-teman yang ingin melakukan proses budidaya tanaman melon atau tanaman apapun itu, baik semangka dan sebagainya, sebaiknya teman-teman terlebih dahulu lakukan proses semai terhadap biji melon yang akan kita tanam, agar pertumbuhan yang dihasilkan itu maksimal. Karena kalau kita melakukan proses menanam melon, tanaman melon tanpa menggunakan proses semai itu hasilnya tidak terlalu maksimal teman-teman. Dari segi pertumbuhan itu jauh dari perbedaan yang melalui proses semai. Tetapi bukan berarti bahwa buah yang dihasilkan itu jauh berbeda ya teman-teman, tetap hampir sama. Nah, karena kita bisa lihat yang melalui tanam langsung ini, yang tidak melalui proses semai ini juga memiliki buah yang cukup lumayan besar. Cuman itu saja, tingkat kesuburannya ya berbeda. Jadi buat teman-teman, saya tekankan kembali yang ingin melakukan budidaya tanaman melon atau
jenis tanaman apapun itu yang prosesnya harus melalui semai dulu, ya sebaiknya teman-teman harus semai dulu. Jangan langsung menanam biji di media tanam, karena pertumbuhannya agak lambat ya teman-teman. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan tentang apa yang saya dapatkan dari menggunakan kedua metode yang saya gunakan dalam proses menanam tanaman melon di polybag. Jadi buat teman-teman yang memiliki saran, masukan atau pertanyaan, bisa mengetik di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang menyukai video ini, bisa ditekan like, di share, dan yang baru bergabung bisa subscribe channel ini biar channel ini bisa terus berkembang. Jadi sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan yang saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.